Ya halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi ya. Tentunya masih bersama saya. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi video tentang menggabungkan dua disk parabola menjadi satu ya, ataupun dua disk satu receiver, yakni untuk Measat ya, Cavision Kuben dengan satelit Telkom 4 ya. Jadi di sini kita akan mencoba dua disk parabola dalam satu receiver menggunakan disek 4x1. Ya oke, langsung saja ya kita pilih menu pada remote kita, dan di tampilan menu seperti ini kita masuk ke daftar satelit, dan di sini kita atur terlebih dahulu ya untuk Cavisionku. Di sini universal ya, karena kita Kuben. Di sini disek saya letakkan di port 3. Jika di sini port 3, maka untuk diseknya nanti harus di port 3 juga ya. Dan selanjutnya untuk Measat, di sini Measat juga kita samakan pengaturannya dengan pengaturan yang Cavisionku ya. Untuk disek ya tetap di port 3, LNB frekuensi 9750 10600 ya, karena kita Kuben ya. Jadi pengaturan receiver dengan disek 4x1 nya nanti kabelnya harus sama ya. Dan selanjutnya untuk Telkom 4 di sini kita atur LNB frekuensi 5150 karena kita C band. Dan untuk disek di sini saya letakkan di port 2. Jadi kita samakan di kabelnya nanti ya sama diseknya. Jadi pengaturan RX harus sama dengan letak kabel yang ada di diseknya nanti. Untuk daya LNB on ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke daftar TP ataupun frekuensi. Dan ini adalah salah satu frekuensi ataupun transponder yang ada di satelit Telkom 4. Yaitu salah satunya frekuensinya 3891, polaritas H, dan simbol red 5999 ya. Dan selanjutnya kita masuk ke daftar satelit, kita pilih Measat untuk melihat daftar frekuensinya. Ini dia daftar frekuensi yang ada di satelit Measat Kuben ya. Jadi di sini saya juga menggunakan receiver Gardiner Otimo ya. Jadi apabila ada perbedaan itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Intinya tetap sama itu. Jadi kita atur terlebih dahulu pengaturan-pengaturan di receivernya. Jika receiver di port 2, kita atur diseknya di port 2 juga untuk satelit apapun yang diinginkan. Di sini Telkom 4 saya letakkan di port 2 ya. Selanjutnya kita lihat untuk kabelnya. Kabelnya ini letaknya itu, jadi kita lihat biar tidak bingung ya. Ini untuk Measat dan itu dijaring untuk satelit Telkom ya. Ini disek ya, yang saya pergunakan 4x1. Nah ini tidak nampak ya tulisannya ya. Dan kabel ini port 3, dan ini port 2, 1 2 3 4 itu urutannya dari bawah ya. Dan port 3 mengarah ke disk yang untuk menangkap ataupun mencari sinyal untuk satelit Measat ataupun Cavision Kuben. Dan ini port 2 untuk menangkap siaran dari satelit Telkom 4. Jadi bebas itu mau diletakkan di port mana saja bebas, yang penting pengaturan receiver dengan disek ini posisinya harus sama. Jika kita letakkan kabel di port 1, maka pengaturan di receiver juga harus di port 1. Jadi jika berbeda-beda pengaturan di disek ini dengan pengaturan di receiver, ya tidak akan kita dapatkan sinyal yang ingin kita cari. Jadi lelah kita nanti mencarinya, sia-sia ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu kabel yang untuk satelit Telkom 4. Ini dia kabelnya. Kita pasangkan terlebih dahulu di LNB-nya ini. Mohon maaf ya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Tujuannya ya hanya untuk belajar bersama. Karena saya juga masih amatiran, masih pemula ya. Bukanlah master seperti teman-teman yang sudah-sudah ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang masih selalu setia ya. Ini dia. Kabelnya sudah kita pasangkan. Dan kita lihat kembali untuk pengaturan receivernya ataupun pengaturan diseknya ya. Biar lebih jelasnya ini.
kabel yang mengarah untuk satelit Telkom 4 ataupun disk jaring saya letakkan di port 2, dan satunya ini di port 3 untuk satelit Measat. Jika pengaturan receiver dan kabel sudah kita pasangkan di disek, maka langkah selanjutnya yaitu kita tinggal men-tracking untuk satelit Telkom 4. Berhubung satelit Measat sudah kita dapatkan terlebih dahulu tadi ya. Ini Telkom 4 kita cari, sinyalnya pelan-pelan saja. Agak mengarah ke timur ya untuk satelit Telkom 4 ini. Ini pelan-pelan saja sambil kita pantau layar televisi. Jadi ini kita mencoba menggabungkan dua disk parabola dalam satu receiver menggunakan disek 4x1 ya. Jadi di sini tidak menggunakan disek 22K ya, ataupun yang 2x1 ya. Langsung saja ini 4x1 untuk LNB, Q-band dan C-band. Oke, kita lihat berapa persen kekuatan sinyal yang kita dapatkan untuk satelit Telkom 4 ini. Ini dia. Kecil ya, rendah. Masih bisa kita maksimalkan kembali. Ini dia. Warna hijau ya. Itu tandanya untuk di receiver Gardiner Ultimo. Kita pindah ke Measat. Yaitu untuk Measat lumayan tinggi, besar, 70 ya. 70% untuk kekuatan sinyalnya. Jadi untuk dua satelit ini sudah kita dapatkan sinyalnya, maka langkah selanjutnya yaitu untuk mencari ataupun pencarian, kita scan otomatis kedua satelit ini. Jadi kita lihat channel-channel apa saja yang kita dapatkan di dua satelit ini ya. Ini dia. Jadi kita mencarinya langsung dua satelit ya, tidak per satu satelit. Lama nanti nunggunya teman-teman itu. Oke, langsung saja kita scan. Dan kita tunggu sampai pencariannya selesai, dan ini sudah selesai untuk satelit Measat, cepat ya. Dan kita tunggu untuk pencarian yang ada di satelit Telkom 4. Oke, sekali lagi ya kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like dan juga tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi ya. Sekali lagi, apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini juga saya masih amatiran ya. Bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman yang sudah menjadi master tracking ya. Oke, kita tunggu saja sampai proses pencariannya selesai ya, karena jika dua satelit itu agak-agak lama ya, tidak lama beneran lah pokoknya. Jadi kita otak-atik parabola ini, kita otak-atik disk parabola, berhubung masih dalam suasana lockdown ya, ataupun pandemi wabah, bukan bencana alam ya, yaitu corona. Jadi tetap di rumah saja. Jadi kita otak-atik, kita buat kegiatan yang positif di rumah dengan cara mengotak-atik siaran-siaran. Kita cari channel-channel apa saja yang ada di satelit-satelit sana ya. Nah, ini dia, sepertinya sudah selesai ini untuk pencariannya. Kita simpan dengan menekan tombol OK. Ya, ini dia. Salah satu channel yang ada di satelit apa ini? Kita lihat satelit K-Visionku ya, tuh di atas. K-Visionku ataupun satelit yang ada di Measat ya, channel yang ada di satelit Measat. Kita pindah satelit, kita lihat untuk satelit Telkom 4 ya, ini bawah sendiri ya, Tel 4 itu ya, ini dia Tel 4 ya, sama ya siaran. Ini channel-channel yang ada di satelit Telkom 4. Untuk TV nasionalnya juga masih banyak yang FTA ya untuk sampai saat ini. Jadi lumayan, selagi masih FTA kita nikmati saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke satu lagi. Jika kita ingin menyatukan semua siaran, itu kita pilih all channel ya. Itu semuanya itu all di atas sendiri. Namun di sini saya tidak menggunakan all, nanti terlalu banyak itu channel-channel kosong ataupun yang gelap gulita yang tidak didapatkan sinyalnya, seperti untuk satelit Palapa D karena tidak ada LNB-nya ya. Oke, ini dia. Kita lihat pengaturan di receiver kembali ya. Untuk memperjelas teman-teman yang baru bergabung di sini, universal ya, karena kita menggunakan, oh ini masih berada di satelit lain ini. Kita pindah ke Measat terlebih dahulu. Ini Measat ya. Universal Q-band karena kita menggunakan LNB Q-band 9750 10600 dan disek port 3. Maka jika receiver port 3, maka untuk kabel yang untuk Measat harus di port 3 juga. Dan ini LNB
5150 karena kita C-band, dan port 2 karena kita letakkan kabel itu di port 2. Jika diletakkan di port 1 maka pengaturan receiver ya harus di port 1 ya. Ini dia, kita perjelas kembali bagaimana susunannya ataupun meletakkan kabelnya ya. Ini dia. Oke. Port 2, jika di port 2 maka harus disamakan dengan pengaturan di receiver. Port 3 ya harus di port 3 juga ya. Port 4 ya harus di port 4. Jadi kabel itu harus sama mengarahnya dengan pengaturan receiver. Oke lah guys, itulah tadi ya cara menggabungkan dua satelit ataupun dua satelit ya. Dua satelit ya, benar ya. Dua disk parabola menjadi satu dalam satu receiver ya. Itulah pokoknya maksudnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tujuannya juga hanya belajar bersama ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam trekking mania.